memandang walau selalu. Jangan dipresetin kayak TikTok sekarang. Memandang najis. Lanjutin lagunya, depan suami kudu pinter nyanyi, betul gak? Walau selalu tak akan pernah beri jemu di hatiku. Asik, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram yang saya hormati, keluarga besar Pak De Sarwo beserta Bude, Ananda Nufus beserta istrinya dan juga keluarga besar dari Besan, ya, mudah-mudahan kedua keluarga ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan dan senantiasa oleh Allah diberikan rahmat dan ridhonya sehingga kekeluargaan mereka berlanjut dari dunia sampai surga. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati kedua mempelai pengantin baru Ananda Nufus dengan siapa tadi? Novi. Kita doakan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dapat keturunan soleh-solehah, rizkinya berkah berlimpah. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Eso Sukarso, pimpinan Majelis Sholawat Al-Mubarak beserta seluruh jamaahnya, grup hadrohnya. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, ilmunya ditambah oleh Allah, ilmunya manfaat, mustajab doanya, berkah rizkinya. Amin ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati pada aparatur pemerintah, para jamaah, bapak-bapak yang hadir di sini, yang sudah menikah maupun yang jomblo, masih jomblo, tidak tanpa terkecuali semuanya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara tasyakuran, yaitu dari pernikahan anak kita, ya, Ananda Nufus dengan Novi. Alhamdulillah sekarang sudah jadi suami lengkap dah, sepertiga agamanya, setengah agamanya udah dia, sepertiga agamanya sudah dilaksanakan, ya, pernikahan. Maka insya Allah kita doakan sekali lagi rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita berbicara pernikahan, ya, bahwa ketika terjadi pernikahan, maka itu adalah salah satu daripada amanah dari Allah Subhanahu. Maka di dalam Al-Quran, ketika terjadi ijab qabul antara
suami, antara wali dengan suami, calon suami, yaitu laki-laki yang menikahi anaknya, maka di situ oleh Allah disebut mitsaq, mitsaqon ghalidh. Mitsaqon ghalidh itu adalah yaitu perjanjian yang sangat kuat, perjanjian yang sangat kuat. Artinya apa? Perjanjian ini bukan hanya disaksikan oleh saksi, oleh wali, oleh orang yang hadir, tapi perjanjian ijab kabul pernikahan itu adalah disaksikan oleh Allah, disaksikan pula oleh Rasul, disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya sebagai amanah. Makanya oleh Nabi disebutkan ittaqullaha fin nisa, takutlah kepada Allah dalam urusan wanita. Dalam urusan wanita artinya istri-istrimu. Ya, kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena engkau telah mengambil dia menjadi istrimu dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, engkau telah menghalalkan farajnya, ya, kemaluannya, bi kalimatillah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah sekarang nufus, ya, sudah bukan bujangan lagi, Bos. Betul? Ya, Mas nufus kalau keluar sekarang harus ingat istri. Betul? Harus ingat istri. Kalau dulu keluar mungkin masih bujangan, bebas kemana-mana. Kalau sekarang harus ingat yang di rumah istri kita. Jangan udah berkeluarga masih gayanya gaya ABG, gayanya gaya apa? Gaya masih bujangan. Jangan. Udah punya tanggung jawab di rumah. Udah punya tanggung jawab. Pesan Abi kepada nufus, ya, harus dijaga rumah tangga itu. Rumah tangga itu bukan hanya sebatas nikmat, bukan hanya sebatas bahagia, tertawa, tersenyum, tapi rumah tangga itu akan juga dikelilingi oleh yang namanya ujian, cobaan. Kalau nggak percaya tanya aja tuh namanya proyek baca Quran seminggu 7 hari, betul nggak, Bang? Ya, kalau di daerah Karawang masih banyak begitu kan. Ya, ya iya, itu kayak kudu dikasih apa? Kudu dikasih duit. Ya, ini seminggu berapa nih? Oh, seminggu kurang lebih sekitar 5 juta lah. Ya kan, berapa orang? 7 orang. Begitu. Ngajinya di mana? Di kuburan. Lah iya, betul Bu ya? Iya, di kuburan ngajinya. Tuh. Lah kalau kagak dikasih duit mana mau? Waktu malam lagi. Buka-buka lagi kali kuburan. Ya Allah ya Karim. Tapi kudu niat benar-benar tuh yang ngaji itu, niat bahwa apa yang dia baca benar-benar diniatkan untuk sodakoh yang pahalanya untuk orang yang meninggal dunia, sama-sama ikhlas. Jangan hanya dijadikan sebuah apa, ya, sebuah pekerjaan, jangan, ya, niatkan sebagai satu ibadah. Jadi seperti itu, nggak ada. Maka kalau rumah tangga mau awet nih, yang pengantin baru, pengantin bau, pengantin lama, apapun itu, ini kata ulama ada 3 kuncinya tuh, ada 3 poin yang perlu dijaga. Kalau pengantin baru sih sebenarnya ibarat kata maduh, ya kan? Masya Allah. Yang 3 ini sebenarnya masih bisa, artinya nggak usah diajari, nggak usah diingetin, ya. 1, ikatan emosional. Tapi tetap yang baru nih harus ngerti. Ikatan emosional itu adalah saling memahami di antara kedua pasangan. Ya, istri memahami suami, suami memahami sifat. Apalagi kalau baru, pengantin baru kan belum ngerti sifat-sifat aslinya. Betul nggak, Bu? Nah, dulu waktu masih belum nikah, masih ta'arufan, ya kan? Ibarat kata
yang jelek ditutup-tutupin, yang adanya bagus semua, betul nggak? Tapi kalau udah nikah itu udah nggak bisa ditutup-tutupin. Kalau udah nikah nggak bisa ditutup-tutupin. Kita apa kejelekan apa yang kita punya, semuanya kelihatan sama istri. Kejelekan yang dimiliki oleh istri juga kelihatan sama suami. Ya. Ibarat kata dulu kalau nahan kentut tarupan ditahan-tahan gitu. Lah kalau udah nikah berat gimana mah? Betul Bu, betul. Lah iya udah. Ya Allah ya Karim, di kamar itu suami istri itu kalau tidur udah perang. Yang satu pret, yang satu brot, udah biasa itu, betul nggak? Dan itu yang tahu hanya istri dan suami berdua. Malah dikentutin, banget dikentutin tapi kan nggak sengaja, betul nggak Bu? Iya kan? Jangan sengaja Bu, jangan tidur di pantat, ya betah dulu. Itu begitu, ya. Kalau udah maka Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kan begitu. Ya, istri itu pakaian suami, suami juga pakaian istri. Fungsinya pakaian itu menutup aurat, betul gak? Fungsi pakaian itu saling menjaga kalau kedinginan, ya. Diselimutin. Fungsi pakaian menutupin aurat, pemantes bahasanya gitu. Orang kalau pakai pakaian kan pantes, betul gak? Kalau ngelihat di sini kan ya Allah ganteng-ganteng kelihatannya, ibu-ibu cantik-cantik pakai jilbab, ya enggak? Nggak tahu kalau udah pulang ke rumah. Pakai dasar doang. Ya Allah. Kadang-kadang ibu-ibu pinter banget, ya kan, kondangan meni rapi, dan di rumah depan suami, ya Allah ya dari. Gusti, kali-kali Bu tidur pakai kebaya depan yang rapi, betul. Ini pakai kebaya, ya, yang nikmatin tukang ojek doang, Grab. Tuh, jadi seperti itu. Perempuan istri itu pakaian suami, suami pakaian istri, kudu saling melengkapi. Ibarat kata suami bajunya, istri celananya, begitu. Ya, tuh jangan sampai istri kagak pakai celana. Kira-kira malu gak Bu? Artinya apa? Apapun keburukan yang kita lihat yang ada pada suami, tutupin. Jangan sampai orang tahu lihat, orang lain lihat, orang lain tahu, bahkan anaknya sendiri jangan sampai kita kasih tahu. Anak kita jangan kita kasih tahu. Supaya apa? Supaya suami harus ada wibawa di depan anak. Yang ada kan sekarang enggak. Anak-anak kita kan pada songong-songong. Kenapa? Karena ibunya. Betul nggak? Ibunya. Kadang-kadang yang suka ngebongkar-bongkar keburukan suami, gitu kan? Seharusnya kan ngikutin bapak itu rajin baca Qurannya. Walaupun baca Quran jarang, bilang aja rajin depan anaknya, betul nggak? Ikutin kayak bapak lo tuh, jangan begini, lu jangan kayak bapak lu males. Kalau subuhnya kayak kesiangan, ngiler lagi dia kalau tidur. Ya. Lah bagaimana orang tua pengen jadi figur, betul nggak? Wibawa di depan anak. Kalau suaminya aja kejelekannya nggak bisa ditutupin di depan anaknya oleh ibunya sendiri. Begitu. Makanya nggak usah mikirin poligami lah. Betul nggak? Satu istri aja dicengin mulu. Iya, nggak usah mikirin poligami. Orang poligami itu berwibawa laki-lakinya.
berharta, betul Bu? Betul Bu? Berilmu, betul nggak? Pantes. Ini mah masih pusing mikirin beras, mikirin poligami. Sama istri diledekin mulu lah, udah nggak pantas. Kunna libasul lakum wa antum libasul. Yang ada qanaah kita syukuri. Betul. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukurin aja udah. Kata Allah, kalau kamu bersyukur aku akan tambah. Betul gak? Istri satu syukurin, insyaallah tambah. Tambah berkahnya Bu maksudnya. Betul gak? Tambah berkah dalam rumah tangganya. Bukan tambah istri baik, kaya banget. Tuh, harus saling memahami. Ikatan emosional tuh harus antara ngerti. Oh, ini sifat istri saya begini nih. Gitu kan, kalau lagi marah nggak bisa berhenti, dah jadi diam aja gitu. Jangan udah tahu istrinya cerewet, dianya dibalas lebih cerewet lagi, berantem ujung-ujungnya. Betul gak Bu? Nah, istri saya begini nih, kalau ngomong nih nggak ada remnya nih, udah saya yang diem. Ya udah berhenti, baru selesai mah, udah gantian ya. Begitu. Kan enak, betul gak? Coba kalau dua-duanya ngomong, rame gak kira-kira? Tahu gak kira-kira tetangga? Lah, enakan begitu? Lah buset. Apalagi kalau udah main jurus kirim terbang, kan repot kalau begitu. Ya Allah ya Karim, jangan yang saya tahu. Kalau bisa mertua jangan tahu, orang tua jangan tahu kita berantem. Ya, wajar yang namanya salah paham tuh wajar. Maka ikatan emosional harus dijaga itu. Komunikasi yang baik, harus ada komunikasi antara suami dan istri. Apapun masalahnya, komunikasikan, musyawarahkan berdua. Jangan diajak-ajak orang ketiga. Ya orang ketiga tuh banyak. Betul gak? Ini masalah, ada masalah curhatnya sama teman Facebook. Betul gak? Teman Facebooknya cewek lagi. Ya, janda lagi. Curhat. Kata yang dicurhatin, kalau di sana sudah tidak manis lagi, di sini masih banyak gula. Ya. Itu awal daripada perselingkuhan. Betul gak Bu? Betul gak Bu? Masalah apapun yang terjadi, maka musyawarahkan sama istri. Mah, ya, Bapak tetap kerja, pusing mah. Kenapa Pak? Masa gitu kan? Gaji Bapak nggak naik-naik, Bapak. Mama bersyukur, yang penting kita masih bisa makan, masih bisa ibadah. Begitu, itu ikatan emosional. Jangan suami ngomong, kenapa gajiku Bapak nggak naik? Lu aja yang malas kerjanya, nggak kayak tetangga tuh. Ya, dia udah punya mobil, udah tiap hari udah manasin mobil, kita manasin sayur aja. Bu, jangan begitu Bu, betul gak? Jangan, suami kalau curhat, ibu harus besarkan hatinya. Papa, mama mah berapapun yang papa kasih, mama ridho. Yang penting papa sehat. Alhamdulillah. Enak gak kira-kira begitu? Enak gak? Enak. Mama ikhlas, mama ridho. Atau suaminya, yang benar ikhlas. Tuh udah beda lagi digituin. Ya, jadi harus bagi ikatan emosional namanya. Jangan ada masalah diem aja gitu kan. Pulang kerja diem. Pak, ada apa sih? Enggak. Ada apa? Enggak. Lu jangan banyak nanya, gue pusing. Jangan. Lah, bagaimana rumah tangga mau ada sakinah kalau begitu? Betul? Setuju? Tuh Mas Lupus, Mas Lupus ini Mas. Aduh Mas, semuanya ini kena. Betul? Iya. Ini kesel kadang-kadang. Ada masalah, tulis status. Jadi repot. Apalagi perempuan kadang-kadang kalau ada masalah tulis status, hari ini saya panas sekali hati saya. Ya orang kan namanya tetangga, akhirnya dia punya pikiran macam-macam, habis berantem sama suaminya. Betul gak? Udah Bu, janganlah, udah jangan status begitu, ngapain sih?
Statusnya yang enak-enak aja. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan rezeki yang halal. Gitu, statusnya yang enak, betul gak? Lagi masak, alhamdulillah hari ini saya masak jengkol. Begitu. Ya, masak jengkol, masak sayur, banyakin kuahnya kata Nabi. Tetangga kasih Wah. kuahnya. Kayaknya sering ngasih kuah ke tetangga ya. Itu yang pertama, ikatan emosional perlu dijaga ya. Mau sampai kapanpun ya, pernikahan mau sampai lama pun perlu dijaga komunikasi sama istri. Apapun itu, pengen apa juga komunikasi, jangan diem-diem. Kalau pengen kawin lagi boleh Pak Ustadz, boleh silakan komunikasikan ke istri. Kalau berani, kan itu tadi ikatan emosional tadi, musyawarah. Kedua, komitmen, ya. Nih, rumah tangga kalau mau awet harus ada komitmen bahwa rumah tangga itu amanah dari Allah. Tidak akan ada yang bisa menghancurkan rumah tangga saya. Apapun masalahnya, ya kan? Apapun kejadiannya, ujiannya, nggak ada yang bisa memisahkan rumah tangga. Karena apa? Rumah tangga itu adalah ibadah. Rumah tangga itu adalah amanah dari Allah Subhanahu. Jangan sampai gara-gara hanya sebatas ekonomi rumah tangga jadi bubar. Betul? Ya, jangan sampai gara-gara cuma masalah ekonomi, finansial, rumah tangga bubar. Rumah tangga itu lebih besar dibandingkan dengan apapun. Pengertiannya hanya sebatas ekonomi, kita minta sama Allah, ada solusinya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Doa bareng-bareng, minta sama Allah, insya Allah dikasih jalan keluar oleh Allah. Betul? Jangan rumah tangga jadi sasaran, akhirnya pecah cerai, anak yang jadi korban. Betul gak? Anak yang jadi korban ujung-ujungnya. Ya kan? Tuh, komitmen dijaga, sebab ada dua hal yang ya rumah tangga itu akan sulit untuk disatukan kembali. Satu, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, jangan sampai. Makanya diajarkan sama Nabi, ya, diajarkan sama Rasul, kata Nabi, ya, kata Rasulullah SAW, kalau kamu makan enak, istrimu kudu juga harus makan enak. Betul gak? Suami makan enak, istri kudu makan enak. Jangan suami enak-enak, istri makan cuman pakai ikan asin doang. Jangan. Suami pakaiannya bagus, istri kudu pakaiannya bagus. Begitu. Apalagi? Ya. Kata Rasul, wala tuqabbih, para suami, janganlah kau menghina istri. Jangan kau ada kata-kata menghina, mencaci istrimu, nggak boleh. Istri biar kata nggak bisa dandan, kita bilang cantik aja udah. Dan itu tidak dosa walaupun bohong. Sebab bohongnya istri kepada suami, bohongnya suami kepada istri itu diperbolehkan. Suami boleh berbohong kepada halal, itu boleh, nggak dosa. Setuju gak, Bu? Orang Nabi yang bilang kok nggak setuju. Maksudnya bohong dalam urusan apa? Urusan memuji. Jadi istilah sekarangnya ngegombal. Itu boleh. Mama cantik banget, Masya Allah. Pak Ade kayak pengalaman gak ini? Mama cantik banget, nggak ada di dunia ini yang cantiknya kayak Mama, nggak ada, emang nggak ada. Cantik banget mah, pokoknya mantap. Papa betah banget di rumah. Kalau Mama kayak begini, begitu Pak, gombal-gombalin aja udah, ya, gombal-gombalin. Nah itu boleh, ya, komitmen. Jadi jangan sampai wala tuqabbih, nggak boleh menghina. Wala tadribil wajha, apalagi nggak boleh pukul wajahnya.
Kalau istri kita contohnya melakukan satu kedurhakaan, nusus apa disebutnya tuh ya nusus kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, ya bahasa fikihnya nusus, melakukan pelanggaran syariah, pelanggaran dalam rumah tangga, contohnya keluar rumah tanpa izin suami pulang ke rumah, nah ini kagak ada kemana, kagak pulang-pulang, sampai suami nyariin nggak tahu kemana rimbanya nih ya, itu namanya ya durhaka sama suami itu. Makanya kalau kemana-mana izin sama suami, kecuali ya kegiatan-kegiatan yang memang sudah lumrah, sudah biasa dikerjakan tanpa izin suami, contohnya ke pasar. Bukan pagi hari, udah biasa ke pasar istri mah, betul gak? Ya, suami udah tahu nih kalau sore misalnya hari Jumat ngaji, udah biasa satu kali izin aja setiap hari, bapak, mama setiap hari Jumat sore ngaji, ya nggak apa-apa. Tapi kalau pergi yang jauh perlu izin, kalau gak izin bagaimana? Marah suami, boleh marahin, bilang nasihatin istrinya, fa'iduhunna, nasihatin bukan mencaci, nasihatin. Nggak bisa juga dinasihatin masih gitu juga, sering keluar tanpa izin suami. Berikan ketegasan. Caranya bagaimana? Ya, caranya pisah tempat tidur. Tegas suami supaya istrinya dididik dengan benar. Mah, kamu kok nggak nurut-nurut dinasihatin sama papa? Udah, sekarang kamu tidur di kamar, biarin papa tidur di ruang tamu. Jangan, papa nggak mau tidur bareng dulu sama kamu. Supaya kamu paham, supaya kamu merenung tentang kesalahan. Itu cara mendidiknya begitu. Jangan, ya kan, kisah tempat tidurnya malah tidur di rumah tetangga, jangan. Kamu mau kemana? Mau tidur di rumah tetangga? Jangan, tahu semuanya. Betul gak? Pindah, beda kamar. Kalau di perumahan gini mah kamar sedikit, ruang tamu. Betul gak? Betul gak? Cina mendidik istri begitu. Malam-malam hujan, kira-kira yang nyamperin duluan siapa? Siapa? Suami. Makanya lu gagal jadi suami begitu. Lah, pengen ngedidik suami, hujan datang, dia nyamperin, ya gagal ngedidiknya, betul gak? Makanya saya bilang tadi jangan mikirin poligami, depan istri aja udah ngewibawa. Nggak bisa juga dididik begitu. Bagaimana caranya? Wadribuhun, boleh pukul. Pukulnya di sini bukan pengertiannya ya kekerasan. Maka bahasanya dalam tafsir ghair mubarrih, memukul tanpa melukai. Coba tuh bagaimana tuh bahasa begitu? Memukul tapi tidak melukai. Pengertian mukul itu artinya kita tuh sedang menunjukkan ketegasan kita. Maka bagaimana begitu, Pak? Bukan wah, dijedotin istrinya, diketendangin, jangan, nggak boleh. Ditampar nggak boleh. Ya. Pukul bagian yang kira-kira tidak menyakiti. Bapak-bapak tahulah pukul bagian mana itu. Itu pun ya bukan pengertian sebagian ulama mengatakan bukan maknanya bukan pukul, memukul sebenarnya. Berikan ketegasan sebagaimana dalam satu keterangan bahwa apabila ada orang yang sholat kemudian ada yang mau lewat di depannya, ya kan, maka halangi. Kalau masih ada yang lewat lagi, halangi. 3 kali masih lewat lagi, pukul, kata Nabi. Pengertian pukul di situ bukan pukul beneran. Orang pada bonyok, anak-anak pada bonyok nanti. Pengertian pukul di situ adalah berikan ketegasan. Ya, halangin aja udah begitu, bukan pukul. Nah, maksudnya berikan ya sikap tegas seorang suami kepada apabila istri nggak nurut-nurut juga dalam hal kaitannya pelanggaran syariah, pelanggaran tatanan rumah tangga. Yang ketiga terakhir, kudu dijaga gairah. Yang ketiga apa? Gairah. Kalau yang pengantin baru sih apalagi hujan-hujan begini, waduh.
Nah ini yang pengantin lama ini kadang-kadang udah nggak ada gairah, kadang-kadang saya ngeliatnya. Ya kan, udah kategorinya kategori perjuangan hidup kata Ustaz Eso katanya. Diperjuangkan gak hidup-hidup. Kalau masih muda dulu kan pandangan hidup, betul gak? Baru memandang udah umur 30-40 tahun pegangan hidup, dipegang baru Hidup. iya katanya. Gairah kudu dijaga. Gairah itu bukan sesuatu yang kaitannya hanya dengan syahwat saja, bukan, Pak. Bukan. Gairah itu adalah menjaga keromantisan. Itu gairah. Romantis itu dijaga. Ya. Manggil Yayang walaupun udah umur 60 tahun kudu dijaga tuh manggil Yayang. Bu masih manggil Yayang nggak? Bapak? Eyang. Ayang beb begitu manja-manja ya. Andin. Pokoknya apa saja yang kira-kira tuh harus dijaga. Jangan mah minta duit, minta babak lu sana. Ngolormu dia mah lah, udah kagak ada romantisnya dah. Ya. Begitu. Suami bu suami ya kan lagi duduk ya. Ibu samperin sambil ngomong memandang walau selalu, jangan diplesetin kayak TikTok sekarang. Memandang najis. Lanjutin lagunya, depan suami kudu pintar nyanyi, betul gak? Walau selalu tak akan pernah beri jemu di hatiku. Asik, alhamdulillah. Suaminya balas ya kan? Di setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak? Berdetaknya lebih cepat, seperti genderang yang mau perang. Alhamdulillah. Itu kan lagu sange itu. Enak kalau begitu, itu romantis namanya. Jangan suami lagi tiduran mentang-mentang ibunya sering datang ke majelis taklim, penyanyi qasidah dinyanyiinnya bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ada suaminya sial datang. Gua diingetin mati. Astagfirullah. Kagak ada romantisnya itu, nggak ada gairah tuh buat tidak rumah tangga begitu, betul gak? Ya Allah. Istri lagi nyuci piring, suaminya kedoje sehuwe juda jabai kedoje kelibani. Begitu lagu Indianya keluar, betul gak? Istrinya jawab teri meri teri prem kahani hai mushkil dola fuzo mein bayana ho paye. Alhamdulillah. Kalah sama Ustaz, kalah. Masya Allah, enak kalau begitu, betul gak? Ini di depan suami pengen tidur aja masih berantem, mau tidur aja berantem. Ya Allah, udah kagak anaknya. Dah, oleh karenanya jaga ketiga tadi. Ya, mau pengantin baru, pengantin lama, ya kan? Jaga. Yang pertama tadi apa? Ikatan emosional, terus saling menjaga, menutupi kekurangan, ya. Yang keduanya, komitmen bahwa pernikahan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa ya meretakkan hubungan rumah tangga kita, apapun itu, ya. Insya Allah. Maka perlu dijaga tadi apa tadi? Yang pertama KDRT jangan sampai terjadi. Perselingkuhan jangan sampai terjadi. Itu yang dapat merusak, yang susah dipersatukan kembali rumah tangga.
Yang ketiga itu apa? Mau yang muda, mau yang tua, pengantin baru, pengantin lama, jaga gairah. Betul. Jaga romantis, dijaga. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan sekali lagi Ananda Nupus jadikan oleh Allah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, Amin. dapat keturunan soleh solehah, rizkinya berkah berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.